Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang uji normalitas dan homogenitas. Fungsi uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Metode chi-square merupakan distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Keterangan X kuadrat sama dengan nilai X2, OI nilai observasi, EI nilai expected, N banyaknya angka. Persyaratan metode chi-square: 1. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. 2. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Metode Lilliefors dapat ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratannya: data berskala interval atau ratio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan dapat untuk N besar maupun N kecil. Kolmogorov-Smirnov. Metode ini tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Signifikan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding Lilliefors. Syaratnya, data berskala interval atau ratio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan dapat untuk N besar maupun N kecil. Metode Shapiro-Wilk. Metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah. Datanya diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi. Data juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dihitung luasan kurva normal. Syaratnya, data berskala interval atau ratio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data dari sampel random. Nah, ini dia contoh soalnya. Terdapat tabel tinggi mahasiswa dan frekuensinya, kemudian ujikan normal atau tidak data pengukuran tersebut dengan metode chi-square. Lalu didapatkan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 157,8 dan S sama dengan 8,09, dan cari nilai ZI sama dengan XI kurang X per S. Lalu lihat Z tabel. Ini dia daftar frekuensi, ekspektasi, dan observasinya. Nah, ini dia X kuadrat sama dengan 4,27, berarti daftar tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji ini terdapat dua teknik, yaitu teknik uji Henry dan teknik uji Bartlett. Teknik uji Henry rumusnya seperti berikut. Contoh soal berikut ada tabel hasil uji coba dari kelompok. Penyelesaiannya yang pertama hitung variasi masing-masing kelompok. Setelah itu hitung nilai fx itu dan nilai f max tabel. Kesimpulan, jadi nilai f itu lebih kecil dari nilai f tabel keempat kelompok itu mungkin. Uji Bartlett. Untuk melakukan pengujian ini kita misalkan sampel berukuran N1, N2 sampai dengan NK. Tabel penolong uji Bartlett. Hitung hal yang diperlukan, yaitu untuk uji Bartlett digunakan statistik chi kuadrat dengan taraf nyata alfa, hipotesis ditolak. Diketahui perbandingan keuangan antara pemerintah pusat X1, provinsi X2, dan kabupaten atau kota X3.
Langkah penyelesaian. Buat tabel uji Bartlett. Tabel uji Bartlett. Sampel. Hitung varians gabungan dari ketiga sampel tersebut. S2 sama dengan 45,102. Menghitung log S2 sama dengan 1,6542. Menghitung nilai B sama dengan 317,61. Menghitung nilai X2 sama dengan 1,863. Bandingkan X2 hitung dengan X2 tabel. 1,863 kurang dari 5,991 berarti X2 hitung, maka nilai variansnya homogen.